Hai. Long time no see. Akhir-akhir ini tuh capek banget sih. Kamu capek gak? Tapi gak apa-apa. Enjoy. Kamu ada cerita apa? Gak ada cerita, soalnya tiap hari ketemu. Cuaks. Kamu udah kayak ini. Itu yang itu. Oh my god. Apa? Skripsi aku ya gitu. Udah tinggal finishing gitu. Kemarin tuh yang bikin deg-degan dan ketar-ketir, sebenarnya nggak ketar-ketir juga sih, emang aku tuh suka melebih-lebihkan aja. Kan kemarin setelah lebaran tuh dosen pembimbing aku tuh masih cuti. Dia cutinya ekstra 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu kita gak bimbingan. Cuman sama bapaknya boleh buat kirim link laporan ke bapaknya buat dikoreksi kayak gitu. Kemarin tuh ada sidang tanggal 25. Sidangnya nggak tanggal 25 sih, maksudnya ada periode sidang yang tanggal terakhir daftarnya tuh tanggal 25 kemarin. 25 apa berarti kemarin April. Nah aku tuh ngejar tanggal 25 itu. Udah ngejar. Aku kirim laporan aku tanggal 21 ke bapaknya. Kebetulan kan Talia ini pede ya kan, yang pede banget. Aku udah yakin even ada revisi tuh revisinya dikit. Jadi aku kasih lah linknya ke bapaknya. Sama bapaknya tuh dibalas H-2. Berarti tanggal 23. Tanggal 23 dibalas. Bapaknya balasnya bilang hasil penelitiannya belum ada. Cuman aku nggak protes pula, karena biasanya kan bimbingannya langsung. Aku tahu sini faktor bimbingan online, nggak bimbingan online juga sini, cuman ngecek laporanku doang. Sebenarnya hasil penelitiannya di situ, cuma nggak tahu ya, mungkin karena beliau masih cuti. Aku bingung kenapa beliau menganggapnya hasil penelitianku belum ada. Jadi udah aku cuma bilang iya baik pak, kayak gitu. Nah jadi overthinking lah aku mikir apa kurang detail ya atau kayak mana gitu. Jadi aku cari sumber-sumber lain gitu buat ngakalin gimana caranya biar kelihatan lebih detail. Walaupun sebenarnya hasil penelitianku itu
udah sama persis kayak di template laporan penelitian yang lain. Kayak mana ya bilangnya, kan aku penelitiannya tuh pakai tools gitu kan yang. Nah jadi dari tools ini tuh ada template laporannya sendiri. Yang template ini nih bakal diserahin ke company yang aku teliti. Nah itu laporan yang di template itu udah sama persis sama yang di skripsi aku, karena kan namanya template kan dapetnya dari pihak yang terkait dong, nggak mungkin aku ubah-ubah karena cuma ngisi doang. Jadi aku bingung kan, ini apa ya maksud bapaknya, kenapa dia bilangnya hasil penelitianku belum ada. Terus aku nggak konfirmasi juga lagi. Jadi udah aku coba cari sumber lain gitu, nyampe akhirnya bapaknya selesai cuti, terus aku bimbingan langsung ke kampus. Jadi aku bilang lah sama bapaknya, waktu udah ketemu langsung kan, aku bilang, Pak, yang kemarin bapak bilang hasil penelitiannya belum ada, ini saya udah kasih loh di sini Pak, aku bilang gitu, aku tunjukin kan. Atau gimana Pak, atau kurang detail ya, aku bilang gitu. Terus aku bahkan bawa satu paper buat aku jadiin contoh gitu ke bapaknya. Aku bilang, atau saya ubah kayak gini Pak, gimana menurut bapak? Tahu nggak, abis itu bapaknya bilang kayak gini, oh iya, berarti udah bener lah. Anjrit, harusnya aku bisa sidang tau di periode tanggal 25 kemarin. Bapaknya ini anjir banget, karena tuh aku udah sampai berada di titik ini apa yang direvisi kayak gitu. Bingung. Kalau misalnya aku nggak apa-apa dapat revisi tuh nggak apa-apa banget, namanya juga salah kan, biar dibenerin. Tapi kemarin itu nyampe udah, buset ini apa yang direvisi kayak gitu, karena menurut aku ini udah benar. Di samping aku pede, ya aku emang pede sih. Jadi akhirnya aku bilang ke bapaknya, terus bapaknya bilang ternyata emang benar. Mantep Pak. Tapi nggak apa-apa, jadi apa ya, ya jadi bisa napas lah dikit. Jadi kayak yang aku hebring tuh apa lagi nggak tahu, yang aku heboh sendiri kemarin tuh ternyata bukan apa-apa ya, kena prank. Yaudah sih gitu doang. Gerusak banget gak sih? Ngobrolin apa ya? Ini. Tapi ini udah gak terlalu panas, cuma gak apa-apa. Menurut kamu pendidikan, bukan, sekolah itu scam atau enggak? What do you think? Menurut aku tergantung dari sudut pandang yang mana. Kalau dari sudut pandang aku yang pengalaman sekolahnya biasa-biasa aja, termasuknya juga di sekolah aku dulu gak ada kasus pembulian, terus kayak bisa sama-sama support, dan gurunya juga memantau muridnya dengan baik. Mungkin aku tergolong orang yang bilang sekolah itu bukan scam. Tapi di sisi lain tuh Indonesia tergolong negara keempat, bahkan lebih tinggi dari Korea Selatan dengan kasus pembulian di sekolah. Dan pasti kamu juga ada ngelihat beberapa
potongan yang beredar di media sosial, entah itu TikTok mungkin atau Instagram, tentang kasus pembulian ini. Jadi kan setiap murid yang sekolah tuh pasti belajar PKN kan, belajar pendidikan kewarganegaraan, yang dimana di situ kita belajar moral, belajar musyawarah mufakat, belajar menghargai sesama dan lain sebagainya. Tapi implementasinya gak bagus, ya kan? Kita belajar bahwa kita tuh untuk bisa menolong sesama, tapi di dunia nyata malah ada orang yang ditindas. Bahkan guru-guru mungkin tahu, tapi mereka diem aja. Atau ada juga yang kasusnya guru ini emang dibungkam, entah dengan uang kah, atau dengan jabatan kah, atau dengan yang lain. We never know. Atau bahkan gurunya yang ngebully. Kalau sekolah dianggap scam dari sisi orang yang dibully, akan jadi masuk akal, ya gak sih? Tapi gak tau juga, I could be wrong. Kamu boleh gak setuju? Baik, hanya itu saja. Kamu ada yang mau diceritain gak? Cerita. Cerita sayang. Oke deh. Ya udah. Mari kita turu. Oyasumi. Ski.